Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Julius Joker yang akan kembali mereview beberapa saham yang hari ini mengalami fluktuatif ya di Jumat sore, dan juga beberapa saham yang lagi kita pantau untuk pergerakannya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai review saham yang saya berikan. Pertama dari komposit tertahan ya di area dia punya EMA 20 di area 61, di area 6070, di mana posisi area EMA 20 itu berada di area 6063. Berhasil tembus di area support resistennya di 6104 yang sebelumnya berhasil ditembus dengan volume yang signifikan. Tidak berhasil menembus area break bullishnya di area 6149 hari Jumat kemarin. Jadi bisa kita perhatikan teman-teman untuk melakukan sell on strength atau mulai melakukan penjualan di beberapa emiten yang teman-teman miliki, supaya cash yang kita miliki cukup bagus ya, menindaklanjuti target penurunan yang mungkin bisa mencapai di area EMA 20 atau di EMA 50. Jika kita lihat dari momentum MACD dan RSI masih cenderung bullish, tetapi terindikasi bullishnya sudah mengalami pengurangan momentum dan pengurangan volume trend. Jadi teman-teman, saya himbau untuk hati-hati di minggu depan. Baik, saham pertama, salah satu saham jajan sore yang saya berikan kemarin ada MLPL. Kenapa MLPL? Karena dia sudah berhasil break ya di area demand-nya itu di area 480 sampai 460, dan juga berhasil break bullish ya di area supply lanjutan di 540 sampai 520. Area target lanjutan bullishnya di 575 sampai 560, dan target lanjutannya lagi di 645 sampai 630. Target penjualan kita bisa di 720 dan 845, tetapi bagi teman-teman yang melakukan sell on strength di area supply mungkin bisa saja. Selanjutnya ada saham NLI, suatu bank permata yang sudah masuk ke saham pengelolaan dana haji ya, dan sekarang sudah membentuk base yang cukup bagus, lagi-lagi tertahan di area EMA 100 nya. Jika EMA 100 ini berhasil ditembus di area 1987, bukan tidak mungkin area take profit kita di area 2025 sudah bisa tercapai ya. Lagi-lagi jajan sore rules-nya 2-5% untuk take profit dan cut loss-nya di 2%. Selanjutnya ada saham BNI. BNI layak kita pantau. Kenapa? Karena sudah berhasil break dia punya pattern falling wedge dengan momentum sudah cukup bagus ya. Dia punya upside itu bullish divergence dan sudah berhasil break dengan posisi sekarang sudah terindikasi ya, momentumnya saja yang kita harus penuhkan untuk dari sisi volume. Dari sisi volume kemarin, minggu kemarin sudah mengalami peningkatan, maka hati-hati jika dia break EMA 20 di area 344, teman-teman bisa melakukan hold saja. Kenapa? Karena ada kecenderungan untuk golden cross antara EMA 20 dan EMA 50 yang biasanya kita lakukan di saham-saham swing ya, dan sekarang terdapat di saham BNI. Jadi teman-teman bisa hold saham BNI yang merupakan jajan sore kita, yang teman-teman juga bisa melakukan TP sesuai jajan sore. Selanjutnya ada saham Denar, Bank Oke Indonesia. Dia sudah break, punya falling wedge juga, dan dia punya habit itu ada di bullish channel ya, dengan dia punya lower low buat higher high, lower high, higher high, dan sekarang terindikasi ingin membentuk lower low tetapi tidak mampu ya, karena ditahan di area supply demandnya di area 266. Bagi teman-teman yang sudah entry bisa memperhatikan area resisten di area 264 untuk melakukan sell on strength. Upside-nya masih cukup bagus ya, jika dia break 290 bukan
tidak mungkin dia akan menyentuh high-nya kembali di 324. Momentum dan volume trendnya sudah sangat bagus ya untuk saham benar. Selanjutnya ada saham BKSW. Lagi-lagi saham perbankan banyak ya untuk di jam sore, di Jumat sore kemarin itu volumenya cukup bagus, tertahan di area 204 yang merupakan area supply-nya. Target supply lanjutan itu di area 233 sampai 224. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BKSW bisa memperhatikan area pembelian kita itu di 204 dengan target stop loss itu di 2%. 2% berarti di 190 sampai 195 bisa melakukan cut loss dengan target upside itu bisa mencapai 233 sampai 224. Selanjutnya ada saham agro yang mengalami koreksi cukup kuat di Jumat sore, tertahan di area di 2520 tetapi tembus ya di 2500. Maka teman-teman bisa memperhatikan area 230 untuk pembelian pertama dan pembelian kedua itu di area 2260 sampai 2240 untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham MTDL, motor data elektrik, yang teman-teman juga bisa melakukan buy on weakness ya, karena dia sudah melakukan penjualan cukup besar di 27 Juli dan sudah mengindikasikan volume bearishnya sudah dimulai. Maka bisa memperhatikan secara Fibo koreksi di area 0618 sampai 0786 untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham gudang garam yang sudah masuk area entry kita kembali ya. Gudang garam itu masuk area entry di mana sekarang posisinya itu di 32.800. Masih ada target penurunan jika kita ambil karena hasil laporan keuangannya masih buruk ya. Jika kita tarik secara Fibo koreksi ke higher high-nya bisa mencapai 28.900 atau sampai 23.925. Jika kita ambil tarik ke hari sebelumnya, apakah ada lower ya? Di sini ada lower supply yang kemungkinan besar bisa kita jadikan untuk buy on weakness di area 31.000 sampai 3.625. Tetapi jika area demand ini tertembus maka bisa lanjut sampai 28.900 untuk saham gudang garam. DPKP salah satu saham proyek lama kita yang mengalami mandat ya. Kenapa? Karena terdapat perlawanan juga dari dalam grup. Saya pikir terindikasi ya, karena setiap kita menyebutkan saham DPKP itu pasti cenderung turun ketika saham itu sudah naik. Lagi-lagi akumulasi sudah dimulai Jumat sore kemarin karena ada isu Bosowa dipaksa keluar sampai Agustus terakhir. Dari MACD masih cukup bagus dengan area sideways cukup kecil bullishnya, dan dari momentum masih cenderung bagus juga akumulasi, tetapi tidak akumulasi secara kuat ya. Sekarang posisinya masuk area akum kita di 414 sampai 396. Bagi teman-teman yang sudah entry di area 420 bisa melakukan akumulasi cicil kembali untuk membenarkan posisinya di average harga yang cukup bagus ya. Jika posisi 414 sampai 396 masih kita lakukan akumulasi cicil seperti sebelumnya. Targetnya di 464 sampai 476 dan target optimal itu di 504 untuk saham BBKP. Jika dia break area 396, teman-teman bisa melakukan cut loss dulu dengan memperhatikan area demand lanjutan itu di 382 sampai 372. Selanjutnya ada saham teknologi Jasnita Telekomindo yang sudah posisinya ingin melakukan golden cross ya. Dengan posisi EMA20 dan EMA50 sudah melakukan golden cross dan sudah break dan posisi kita sudah bagus. Saham ini sudah saya bahas di 7 Mei, tetapi kemarin sudah terindikasi kita melakukan cut loss ya. Dan sekarang posisinya sudah bagus. Saham Jasnita ini jika teman-teman tertarik bisa memperhatikan 173 untuk buy on weakness dengan posisi penjualan di 205 dan posisi cut loss itu di area 167. Teman-teman bisa melakukan cut loss ya untuk saham Jasnita.
Jadi teman-teman bisa melakukan buy all weakness di area 173 atau 178 boleh, tapi lebih eloklah kita ambil posisi di 173. Ini merupakan saham review di bulan Juli. Saya ingin share performa kita ya di bulan Juni lalu. Itu upside-nya bisa mencapai 506% dan cut loss kita 209%. Dan ini posisi kita di bulan Juli. Beberapa saham yang kita transaksikan ada Wood, SMA dan lain sebagainya dengan posisi ada cut loss beberapa ya, yang saya pikir ya cut loss bukan hinaan juga ya. Itu adalah pertanda kita mungkin tidak lagi bagus untuk melakukan trading waktu itu. Ini saham yang saya rangkum dan seluruhnya selain ini itu terindikasi bullish ya. Bullish, ini bullish, bullish. Favorit pertama ada DMMX edisi kita di awal Juli ya. Floating profit hampir beggar. Kemudian jika kita cari lagi yang hampir beggar, ini posisi agro ya. Jika kita jual dengan posisi ulasan di bawah 2000, upside point-nya sekarang jika ambil di harga terakhir high-nya itu di 2900, maka posisinya 53%. Ada kios, kita hampir beggar juga. Ada Aba dan Mari, dua gandengan ini juga hampir arah juga. Jadi bagi teman-teman ya, selamat cuan ya jika kita ambil posisi. Dan posisi upside-nya sudah saya akumulasi, puji syukur performa kita hampir 1000% ya. Saya akumulasi saham-saham yang saya ingat kita transaksikan bersama dan belum diikutkan oleh saham-saham kita scalper atau day trader perharinya. Dengan posisi loss bulan ini itu sebesar 35,2%. Puji syukur performa kita meningkat dari 506% mencapai 99,2%. Ini bukan bohongan, saya cuma akumulasi dari performa kita bulan ini sesuai saham edisi, saham swing, dan saham properti, ada saham mining yang sudah taking profit ya. Jika teman-teman menyesuaikan, jika teman-teman juga sering mengikuti saham edisi dan saham mining, ya saya pikir profitnya juga tidak jauh beda dari sini, atau kemungkinan cara trading kita yang mungkin akan diperbaiki ya. Sekian dulu untuk review dan pemberian ucapan terima kasih saya terhadap performa kita. Semoga Sobat Joker Trader tetap kompak dan tetap saling dukung ya satu sama lain. Jangan lupa bandrek dan nasi bungkusnya. Terima kasih sekali lagi kepada Sobat Joker Trader. Semoga selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya ucapkan terima kasih.